Ya, untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Ini Tuhan mana lagi nih Bang? Berapa biji sih Tuhannya? Iya. Tuhan bayi, Satu. Tuhan bayi diserahkan kepada Tuhan yang senior gitu. Iya, ya, boleh kita perjelaskan nanti, Bang. Ya itu kayak gimana? Ada berapa biji Tuhannya? Tadi ada satu Tuhan yang lahir. Terus Tuhan yang lahir tadi dibawa ke Yerusalem untuk diserahkan kepada Tuhan lagi. Ini Tuhan mana lagi? Ya, dia sendiri itu. Loh, masa dia menyerahkan dengan dirinya sendiri? Ah, ngaco. Macam mana ceritanya dia sendiri? Beda lah. Begini, Bang. Begini, Bang. Bang Yusuf. Ya. Begini. Maksudnya itu karena dia sendiri. Kan Tuhan ini apa yang dia nggak bisa? Bisa dia bagi-bagi berapa jenis dia bisa dibagi-bagi badannya. Oh, bukan itu, Bang. Konteksnya begini, Bang. Ya, Tuhan yang bayi tadi lahir, lalu Tuhan yang bayi dibawa ibunya. Ibunya bawa ke Yerusalem untuk diserahkannya kepada Tuhan lagi gitu. Ada Tuhan yang digendong ibunya, ada Tuhan yang lebih tua, yang lebih senior di Yerusalem. Ini Tuhan mana lagi nih yang menunggu ini? Bentar, Bang, kan ada maksudnya. Ya, kan maksudnya itu kan Tuhan mau lahiran, kan gitu. Mau dilahirin. Satu Tuhan yang lahir, ya Tuhan yang bayi, udah dibawa ibunya, oke? Nah, Tuhan yang dibawa ibunya, Tuhan yang lahir tadi, dia dibawa ke Yerusalem, Bang. Nih, dia dibawa ke Yerusalem, Tuhan yang bayi tadi oleh ibunya, ya. Setelah dia jadi manusia. Iya, untuk menyerahkannya kepada Tuhan lagi. Ini Tuhan mana lagi ini, Bang? Tuhan diserahkan kepada Tuhan, Bang. Bukan begitu ceritanya. Memang Tuhan dicerahkan kepada Tuhan ini. Itu cuman apa? Gimana itu ya? Dia menghargai namanya sebelum dia lahir jadi manusia. Oh, gini Bang. Satu dia, ada Tuhan. Gini Bang, ini bukan bukan masalah nama, bukan. Pertama ada satu Tuhan yang lahir, lalu Tuhan yang lahir itu dibawa ibunya, digendong ibunya, Tuhan yang lahir tadi, lalu dibawa ke kota Yerusalem oleh ibunya, ya. Dan Tuhan yang di dalam gendongan tadi, bentar biar abang paham, Tuhan yang di dalam gendongan ibunya tadi diserahkan pula kepada Tuhan. Pertanyaan saya, ini Tuhan mana lagi? Tuhan diserahkan kepada Tuhan gitu. Bukan seperti itu pertanyaannya, Bang. Abang itu kalau mau bertanya gimana ceritanya kayak gini, maksudnya biar kita bisa jelaskan. Bukan masalah debatan gitu kan. Abang bilang perjelaskan sama aku gimana itu. Kok bisa kayak gimana? Kayak gimana? Kayak gimana? Saya mau dengar penjelasannya. Soalnya kayak gini, Bang. Ya. Soalnya kayak gini, ada Tuhan yang lahir, ya Tuhan lahir tadi masih bayi, dia digendong ibunya, dibawa ke Yerusalem. Sampai di Yerusalem, Tuhan yang bayi tadi, yang dalam gendongan tadi, diserahkan pula kepada Tuhan. Nah pertanyaannya, menyerahkan kepada Tuhan, Tuhan mana lagi? Kayak gitu. Padahal kan yang digendong itu adalah Tuhan. Tapi Tuhan yang digendong ini diserahkan lagi kepada Tuhan. Ada berapa biji itu Tuhan, Bang? Iya. Cuma satu. Hah? Sekarang perjelasannya begini, Bang. Dengar dulu ya. Biar ku jelaskan satu-satu. Nanti gimana kita selesai kalau gue macam gini, Bang? Coba saya dengar dulu. Gini ceritanya itu. Tuhan mau lahir ke dunia. Setelah dia lahir ke dunia jadi namanya dikasih namanya Yesus kan gitu. Udah jadi manusia dia. Tiga pribadi ini. Cuman satu artinya. Nah, begini. Kan ceritanya itu Tuhan itu bisa berapa aja. Bisa dia jadi berapa aja dirinya. Mau dijadikan berapa aja. Jadi dia menjelmakan dirinya sebagai manusia.
jadi jabatannya yang tetap juga dia masih di surga, Bang. Kan bisa dia bagi berapa badannya kan gitu. Bisa dia bagi berapa kan gitu. Begini ceritanya, seperti contohnya ada orang orang berilmuan tinggi kan bisa dia bagi badannya berapa entah berapa aja. Kan pernah kita dengar itu, Bang. Hmm. Seperti itulah Tuhan ini kan dirinya karena maksudnya menjadi manusia ini untuk menebus orang berdosa. Kalau iman kami Kristen, Bang, ya. Itu artinya maknanya Tuhan itu Kenapa ke penebusan, Bang? Hah? Jangan campur-campur bahasnya. Kalau penebusan, penebusan. Kalau konsep ketuhanan, konsep ketuhanan. Yang saya tanyakan, yang saya tanyakan, di situ ada Tuhan bayi, ada Tuhan yang lebih tua, ada Tuhan junior, ada Tuhan senior tuh. Ya berapa bijikah Tuhan Anda? Satu, tapi dia bisa bagi berapa dia terjemal jadi 3. Loh, kalaunya cuma jadi 3, kok nanggung kali, kenapa nggak jadi 1000 aja kayak Naruto gitu loh? Itu maksud saya. Kan ini kan abang dengar ya kan, contohnya Tuhan pun bisa jadi 1000, bisa jadi seberapa umat manusia ini di dunia, bisa dia jadi Tuhan semua orang itu. Apa yang nggak bisa sama Tuhan, Bang? Itu pertanyaan. Oh, jadi Tuhan Anda itu bisa semuanya? Ya bisa lah segalanya. Oh, bisa semua, bisa segalanya. Baik, kalau gitu saya mau tanya, Tuhan Anda bisakah menjadi bukan Tuhan? Ya nggak bisa menjadi bukan Loh, kok tiba-tiba nggak bisa? Wah, katanya bisa segalanya, kok tiba-tiba nggak bisa pula, Bang? Macam mana pula? Abang ini tadi katanya bisa semua. Saya tanya kayak gitu, oh ya nggak bisa lah. Artinya nggak bisa juga. Maksudnya dengar dulu Bang. Gimana? Dulu. Maksudnya itu kalau dalam hal-hal jahat dia nggak bisa. Dalam hal jahat nggak bisa. Tuhan ini dia membawa hanya kebaikan. Segala kebaikan atau ciptaan yang bagus atau yang penting bagus, intinya dia bisa segalanya. Bang, kalau ada yang dia tidak bisa, nggak bisa lah. Bang, cuman ini bisa jadi jahat. Bang, kalaunya dia ada yang tidak bisa, jangan Anda katakan dia maha segalanya, dia bisa jadi apa saja. Bukan kayak gitu. Kalau dia masih ada yang tidak bisa, macam mana pula abang ini? Dia bisa semua dalam hal kebaikan. Kalau untuk dalam hal keburukan nggak bisa lah dia. Ini bukan hal-hal keburukan atau kebaikan. Yang saya tanya ini, apakah Tuhan Anda yang bisa jadi apa saja, dia bisa menjadi bukan Tuhan? Ya, nggak mungkin lah dia bukan Tuhan. Nggak bisa, teman-teman. Katanya bisa semuanya. Ternyata ada nggak bisanya pula. Macam mana? Pelin-pelan, Bang. Begini. Ada jawabannya itu, Bang. Baru kupikirkan. Orang yang beriman sama dia, disitulah dia bisa Tuhan, ya. Jadi bagi orang yang berdosa, di situ juga dia bisa jadi bukan Tuhan orang itu. Bisa lah. Abang ini. Bisa kayak gimana? Contohnya ya. Kan kita ini karena kita ini agama ya. Abang ini orang baik, masuk surga. Contoh. Dia bisa menjadi Tuhan abang. Begitu kan? Contoh aku orang berdosa, masuk neraka, disitulah dia nggak bisa jadi Tuhanku. Yang jadi Tuhanku adalah setan, iblis. Waduh. Nggak bisa dia jadi Tuhanku seperti itu. Kalau masih di dunia ini, Bang, masih di dalam naungan Tuhan. Oh gitu. Itu bisa segala hal dia, Bang. Bisa segala hal, tapi nggak bisa ya. Jadi bukan Tuhan nggak bisa dia ya. Bisa jadi bukan Tuhan bagi orang yang tidak percaya sama dia. Bagi orang yang berbuat dosa, bisa dia bukan jadi Tuhan di situ. Kalau jadi iblis bisa nggak dia?
Ya kalau jadi iblis ya memang namanya tadi bukan jadi Tuhan dalam pribadian orang buat berdosa ya. Ya berarti dia nggak mau lah sama orang itu. Gini Nggak yang ada saya lagi maksud, kesian. dia bisa jadi iblis nggak? Kalau pertanyaan itu udah pribadi mereka ada iblis ada Tuhan. Enggak, saya cuma nanya. Tuhan Posisi Anda mereka nggak bisa posisi gini. mereka nggak bisa ditukar bang, nggak bisa Iya ditukar itu tahu, udah pertanyaan konyol tahu bang. posisinya nggak bisa ditukar, tahu. Waduh, Tapi kan Tuhan Anda bisa segalanya. Bisa iya. nggak dia jadi iblis? Kalau udah sampai ke masalah itu bang, dia cuman hanya untuk manusia. Kalau untuk menukar tempat duduknya sama iblis nggak bisa lah. Nggak Aku bisa abang pula, teman-teman. itu Tadi bisa segalanya, itu tuh tiba-tiba pertanyaannya, nggak bisa pula. itu pertanyaannya, itu pertanyaannya bang, pertanyaannya Aduh, tadi. batuk saya bang, ketawa Ya bang, bang ini bikin itu. ketawa serius. Aduh bang, tadi katanya bisa segalanya. Saya tanya kayak Iya. gitu, tiba-tiba nggak bisa, macet dah. Waduh, abang ini udah pertanyaan konyol itu bang. Masa Tuhan bisa tukar posisi? Aduh, Loh, kan katanya bisa segalanya. Mau hal itu wajar toh saya nanya. bisa segalanya untuk kebaikan dalam orang contoh kan aku contohkan tadi. Contohnya abang orang baik. Disitulah dia bisa jadi Tuhan abang. Aku orang jahat. Dia nggak bisa jadi Tuhanku. Kan gitu ku bilang. Kalau udah sampai ke tukar posisi sama iblis, itu udah bukan pertanyaan lagi, konyol itu bang. Iya kan, Konyol itu. saya hanya ngetes dia bisa segalanya tadi. Saya tanya dua hal, Anda nggak bisa dua-duanya dia. Macam mana bang? Kalau udah sampai ke posisi macam itu, bang, maksudnya itu Aduh. udah konyol itu. Udah konyol itu, udah masuk akal. Iya kan nggak masuk akal kan Tuhan kayak gitu ya? Yang masuk akal lah pertanyaannya. Itu Aduh. masuk akal bang. Kan Kalau mau kalau saya tanyakan kayak gini, bisa nggak dia berubah jadi Ultraman? Bisa nggak dia berubah jadi 1000 kayak Naruto? Bisa, pasti itu bisa. Bagi Anda pasti bisa kayak gitu. Anda pasti jawab bisa. Makanya saya langsung tanya aja, bisakah dia tidak menjadi Tuhan? Gak bisa. Bisakah dia jadi iblis? Gak bisa. Macam mana? Katanya bisa semuanya. Ini abangnya, teman-teman, abangnya ngatur-ngatur Tuhan dia ya. Bang, ente ngatur Tuhan ente sendiri kalau kayak gitu bang ya. Bukan Tuhan yang ngatur Anda, tapi ente yang ngatur Tuhan ente gitu. Bang Yusuf, kalau Ya. macam itu pertanyaannya bang, bakalan abang itu bukan mau untuk diskusi. Jadi mau menghina-hina sesama. Namanya Bukan itu menghina itu bang, saya menyuntikkan pemikiran sampai kepada juga itu. gini. Artinya, Itu saya bukan menghina, saya mencoba untuk mengajak abang berpikir kritis gitu. Gak iya, mungkin Tuhan kayak gak mungkin Tuhan, kita tahu Tuhan itu bisa segalanya, tahu bang, cuma ada yang tidak pantas untuk dirinya gitu. Itu saya sepakat. Kalau Anda katakan Tuhan bisa segalanya, saya akui Tuhan itu bisa segalanya, tapi ada yang tidak pantas untuk dirinya. seperti itulah maksudnya kan gitu. Ada yang juga yang nggak pantas. Gini bang, sekarang saya mau tanya dulu, abang makan apa itu? Ciri ini bang, pakai pinang. Oh, batu pinang. Sebagai manusia, abang makan itu pantas? Ya pantas lah. Oh, pantas kan? Kalau abang makan kotoran, pantas nggak? Ya enggak lah. Ya, enggak kan? Abang sebagai manusia aja, ada yang tidak pantas untuk abang. Kan gitu. Apalagi bagi Tuhan. Tidak Betul. pantas dia mati, tidak pantas dia melemah jadi manusia, tidak pantas dia dilahirkan lewat perempuan, rahim perempuan, nggak pantas itu bang. Jangan disamakan semua bang. Loh.
Ada yang tidak pantas bagi Tuhan, tidak pantas dia jadi manusia, tidak pantas dia jadi lemah, tidak pantas dia mati, tidak pantas dia dilahirkan. Tapi Gak pantas kalau untuk Tuhan itu. ya bang, kalau agama kami ngajarin di Alkitab kami, Tuhan itu dia rela mati untuk demi menebus dosa, ya. Nah, kemakan hoax pula ini Makanya dia rela mati, dia pantas mati karena manusia. Waduh. Sejak kapan ajaran para nabi ada mengatakan. Kita uji bang ya. Kita uji bang ya. Abang udah pernah nonton di California itu ya? Di California itu ya? Apa tuh? Kebakaran itu di daerah Amerika itu, di California. Terus? Itu gereja siapa yang tinggal yang nggak terbakar itu? Kita buktikan di sini. Oh gitu. Oh gitu, gereja ya teman-teman. Oh, itu sebenarnya Kristen, sih nggak ada hubungannya dengan itu. Yang kita bicarakan ini masalah doktrin agama gitu. Ya, makanya nah gini bang. Di situ bang, ya itulah kesaksian Tuhan kami Yesus itu. Karena itu Kristen bang. Oh iya bang, di Kalimantan Timur kemarin itu kebakaran di seluruh rumah, tinggal satu masjid aja yang kesisa. Ada juga. Nggak ada muncul. Artinya itu bukan ukuran. Abang mau lihat videonya? Mana? Saya bukakan ya. Aduh teman-teman, ngeyel ngotot abang ini Ini karena soalnya baru kejadian kebakaran semua berapa ribu rumah, tapi tinggal gereja itu yang tinggal Kristen itu. Satu rumah Kristen. Nah, kan amin kan? Itulah kebuktian Yesus kami. Kalau kita cuma ngomong-ngomong bang, nggak paham, nggak bisa belajar. Kalau kita cuma mau pentingkan diri sendiri kan gitu. Sebenarnya Bang Yusuf ya, aku malas bahas tentang agama ini. Sebenarnya intinya kita berbuat baik, itulah kita yang membawa ke surga. Nama agama manusia yang bikin. Kalau di ajaran kami ya, gitu. Tapi bukan agama yang menentukan kita masuk surga, bukan agama, tapi kebaikan kita. Terus Yesus nggak bawa agama? Nggak ada bawa agama Yesus kami. Oh nggak bawa agama. Tapi terus kenapa Anda jadi Kristen? Kenapa Anda jadi Kristen coba? Ya. Karena orang Kristen yang menimanin dia, manusia yang bikin nama Kristen itu loh, tahu? Nggak ada dia bawa nama agama, dia bawa ke dunia waktu lahirku yang biar ku perjelaskan ya. Dia datang ke dunia untuk membawa kebaikan. Dan jadi kalau dia tidak bawa agama, kenapa abang jadi Kristen? Karena ya Kristen lah yang mengimanin dia, yang mengikuti apa katanya. Kalau gitu di mana perintah Yesus jadilah kamu Kristen? Nggak ada dia bilang. Nggak ada Kristen juga. Aduh. Kalau nggak ada juga ngapain jadi Kristen? Kan aku bilang tadi manusia yang bikin nama agama loh. Aduh. Macam mana pula lalai ini? Kalau Yesus kagak bawa Kristen, Yesus kagak suruh masuk Kristen, ngapain lay masuk Kristen nah? Macam mana pula ente? Dia datang ke dunia untuk membawa kebaikan, bukan membawa nama agama. Tahu? Aduh. Gini. Kalau Anda mencuri, siapa yang dipenjara? Yang dipenjara kan lucu pertanyaannya, enggak nyambung. Gini, kalau Anda yang mencuri, siapa yang dipenjara? Jika ditangkap polisi. Udah, gini aja, saya ganti pertanyaannya. Kalau Anda punya hutang, siapa yang bayar hutang Anda? Ya aku sendirilah. Ada hutang Anda, orang tua Anda yang bayarin? Ya kalau kita udah kan selagi kita masih di samping orang tua ya memang orang tua lah, karena belum setelah udah kita bertanggung jawab diri sendiri ya akulah. Ya berarti dosa tebus
sendiri-sendiri toh. Dosa tanggung sendiri-sendiri toh. Ya, Ente yang ngutang, ente yang bayar toh. Oke? Masuk akal? Kan begini Bang ceritanya ya. Gimana? Penebus dosanya itu ya. Kan aku udah berdosa nih. Contoh. Kita contohkan ya, nggak apa-apa ya Bang Yusuf. Iya, contoh. Ibaratnya Bang Yusuf Tuhan ya. Contoh. Wih, saya jadi Tuhan, kawan-kawan. Jadi Tuhan saya. Ya Jangan, contoh. iya contoh. Cuma jangan sembah saya, ya. Ya, terus Iya, kayak contoh, gimana contoh. contohnya? Terus. Aku berbuat dosa, contoh. Aku nanggung sendiri. Aku mohon kepada Tuhan ya, begini. Maafkanlah aku Tuhan, kan begitu. Bagaimana alasan abang sama kan ada dua ini, Tuhan dan iblis ya. Bagaimana alasan abang sama iblis ini udah minta maaf, dia udah kutanggung jawabkan. Kalau enggak melalui proses ya. Kalau abang enggak tebus, bagaimana cara menebus itu? Bahwa abang harus mati, menebus dengan darah. Itu alasannya sama iblis. Itu udah minta maaf, dia udah tobat. Berarti untuk menghapus dosanya itu aku udah rela, ku hapus itu. Jadi menebus dosanya kepada iblis. Itulah intinya, orang itu udah berbuat baik, itu yang ditebus dia. Ya, berarti menebus dosanya kepada iblis. Maksudnya itu kayak alasannya. Itu alasannya satu perkataan sama iblis, karena iblis ini bertanya, kenapa kau itu kan udah berbuat dosa itu? Kata Tuhan, dia udah tobat, dia udah minta maaf, ke begini. Ya, Alasannya iya, ya, tobat. memang dia udah tobat. Tobat minta maafnya sama siapa? Tebusnya sama iblis gitu kah? Bukan iblis yang tebus. Bukan iblis yang tebus. Tuhan menebusnya kepada iblis gitu, dosa manusia. Tebusannya untuk iblis. Iya. Waduh. Itulah alasannya. Rela mati. Kenapa nebusnya harus kepada iblis coba? Ya karena iblis ini contoh. Kan begini mereka dua. Dengar Bang ya penjelasannya. Si manusia ini tadi udah berbuat dosa ya. Mereka ini di atasnya ada dua. Satu Tuhan, satu iblis ya. Mereka ini sama-sama memiliki hak ya. Karena manusia tadi duluan berbuat dosa ya. Setelah dia udah tahu Tuhan, dia mau bertobat. Itu ya. Terus? Dia minta maaf. Dosanya yang dia lakukan tadi, dia minta maaf kepada Tuhan. Terus? Tapi Tuhan menebusnya sama dosanya tadi. Tapi iblis bilang, begini ya. Abang dengar dulu. Kenapa kau kasih selamat itu? Karena dia tuh juga udah berbuat dosa. Katanya aku udah minta maaf. Begitu ya Bang. Oh gitu. Lalu kenapa kau bisa apa tandanya, apa buktinya kau bisa menunjukkan kau udah maafkan dia? Tapi dosanya yang udah dia berbuat itu kan hak saya. Kan gitu. Terus? Makanya dia tebus. Makanya aku rela mati demi menebus dosanya itu. Jadi nebusnya kepada iblis kan, betul ya? Aku ada jasa, kau nggak ada hak. Apa hak? Karena dia udah berdosa. Kan gitu. Bang, berarti iblis ini setara dengan Tuhan gitu ya? Kalau iblis Bang ya, bukan diciptakan Tuhan. Bukan diciptakan Tuhan. Makanya dia sama dengan Tuhan, setara gitu, satu letting dengan Tuhan gitu ya. Duluan lahiran, kalau ajaran kami Bang ya. Duluan lahiran Yesus, Tuhan Allah, baru lahiran iblis. Lahir dulu Tuhan, baru lahir iblis gitu. Itu konsepnya kayak gimana itu Bang? Begini. Pada mulanya Tuhan ini ada, kan nggak ada asalnya. Nggak punya asal Tuhan kan. Di ajaran agama abang pun begitu kan, nggak ada asalnya. Terus? Iblis pun nggak ada asalnya. Berarti sama iblis dengan Tuhan 11-12 gitu, sama, kembar tapi beda gitu. Bisa dibilang, kembar tapi beda.
karena Tuhan ini dia untuk membawa kebaikan. Dia menghukum orang, Tuhan dia mengasihi orang baik. Urusan iblis ini urusannya dia menghukum orang jahat. Menghukum Jadi orang urusan jahat. ini udah dibagi mereka. Urusan mereka itu udah dibagi. Gini kalau iblis menghukum orang jahat, ini iblis ini baik atau jahat sih? Ya, tapi Teman-teman, namanya iblis menghukum orang jahat. Kalau menghukum orang jahat berarti iblis ini baik gitu ya. Lain halnya iblis itu ya membuat orang jadi jahat. Berarti betul iblis itu jahat. Ini iblis menghukum orang jahat. Berarti iblis ini 11-12 dengan Tuhan toh. maksudnya, Bang. Macam mana pula abang ini? Maksudnya begini. Iblis itu menghukumnya setelah mati, Bang. Masuk neraka kau. Oh, terus? Itulah dia hukum. Setelah orang baik tadi setelah dia mati masuk surga, dan disitulah Yesus, disitulah Allah itu kasihin orang beriman, orang baik. Itulah. Oh, jadi iblis tadi gimana ceritanya itu? Ya tanggung jawabnya neraka. Yang penting kalau Tuhan itu tanggung jawabnya surga. Lah, bikin dosa itu iblis? Apa pula? Apa pula bikin dosa? Gimana ceritanya? Loh, iya kan kalau seperti itu iblisnya bikin dosa pula toh? Bukan bikin dosa, begini, Bang. Udah bagi jurusan mereka itu kan gitu maksudku tadi. Udah bagi jurusan Tuhan, Allah, yaitu orang baik. Jurusan kayak fakultas sekolah aja, Bang, ada jurusannya. Kayak fakultas aja, jurusan kedokteran, jurusan hukum aja ya. Ini bagi-bagi jurusan apa? Jurusan iblis, jurusan Tuhan. Nanti ada ambil fakultas ketuhanan pula. Macam mana pula? Kayak begini, Bang. Ada aku dengar apa betul itu kita gantian ya, Bang? Apa betul itu Islam itu kalau mati nanti kalau masuk surga dia dapat istri 17 di surga? Dari mana pula istri 17? Baik. Macam mana abang ini? Bang, gini Bang, saya kasih tahu ya. Bang, bukan karena cuma di Islam. Iya, tahu, saya jawab. Di Islam ada bidadari di dalam surga, Bang. Ada. Nah, bidadari di dalam surga ini diperuntukkan orang yang syahid di medan perang. Ya. Itu bidadari di dalam surga. Ada juga bidadari itu sebagai pelayan, ya. Tapi ketika dia sang suami masuk surga dengan istrinya, maka istrinya jadi ratunya bidadari. Bidadari tadi cuma jadi pelayan. Dia bersama istrinya dilayani bidadari gitu. Berarti kalau di surga itu, Bang, ada restoran ya? Ada restoran, ada macam-macam. Mungkin abang ini ada restoran, ada macam-macam kayak di dunia kayak gitu ya, Bang. Beda di surga. Surga itu nggak bisa diceritakan. Kita pengen apa aja langsung ada gitu, langsung dilayani. Bukan kayak restoran. Bang, kagak usah kayak gitu, Bang. Gini, Bang. Tadi ada pelayanan. Kayak gimana kan di pelayanan? Iya. Di restoran. Sama Yesus bilang dia menyediakan 100 istri, Bang. Macam mana pula Bang ini? Mana dia bilang itu nggak ada jaga sama kami itu. Matius 19:29 tuh. Yesus janjikan 100 istri. Jangan menista agama, Bang ya. Yang menista agama. Ini saya tunjukkan sama abang dah. Menista apa pula? Yesus janjikan 100 istri di surga. Ini bentar saya ini dulu ya. Di mana? Di mana tadi biar cari? Ya, ini saya bukakan dulu di laptop saya ya. Biar abang lihat ya. Matius tadi berapa? Biar kebuka di sini. Matius 19 nomor 29. Matius 19 nomor 29 ya.
Bentar ya. Bang, nih, abang baca dulu dah. Tolong baca ini bang, sebentar buat saya. Bang, Bentar. Nggak kelihatan bang. tunggu. Nih bang, nih. Mana? Itu surat siapa itu? Surat dari mana tadi itu? Nih, Matius 19:29. Ya, kita baca dulu, oke? Nih, bacain. Siapapun yang meninggalkan rumahnya, saudara laki-lakinya, saudara perempuannya, ayahnya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, atau harta bendanya untuk mengikut yang mana? Mengikut aku, maka ia akan menerima 100 kali lipat dan akan mendapatkan hidup yang kekal. Istrinya bang dikasih Yesus 100 bang. Kan lucu itu bang, abang Ini 100 kali lipat kan? Abang ini mengerti ke kata bahasa Indonesia bang? Mengerti? Ini bahasa Indonesia bang. Ini 100 kali lipat kan? Begini bang ya, aku baca di sini. Ini istrinya 100 bang. Nggak nyambung abang ini. Mana Yesus bilang di situ kalau kita meninggalkan istri, kalau kita mengikut Yesus harus meninggalkan istri atau anak. Lebih dari situ nanti kita dapat balasannya, bukan istri. Ya, kan balasannya 100 kali lipat istri, betul? Mana dibilang 100 kali lipat istri? Mana? Ini apa ini? Ini apa nih istrinya? Jangan cuma itu aja, biar kebaca di belakangnya tadi. Mana? Baca. Mana? Nih, kita baca lagi. Siapapun. Dengar bang ya, kalau mengerti bahasa Indonesia, dengar baik-baik ya. Siapapun yang meninggalkan rumah saudara laki-lakinya, yang meninggalkan bang ya, saudara perempuannya, ayahnya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, dan hartanya, bendanya untuk mengikut aku, maka ia akan menerima 100 kali lipat dan akan kuberi hidup yang kekal. 100 kali lipat diberi hidup yang kekal bang, bukan istri. Untuk balasan peninggalan istrinya tadi. Aduh abang ini lucu kali. Iya, yang dibalas Yesus 100 kali lipat apa? Ini kan semuanya. Hidup yang kekal, bukan istri. Bukan yang... Bang, tawaran Yesus di sini 2 bang. Ini kata sambung nih. Satu, dia menawarkan hidup yang kekal. Yang kedua, dia mengatakan akan membalas 100 kali lipat. Apa yang kamu tinggalkan? Apa aja yang ditinggalkan? Nih, rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ayah, ibu, istri. Apabila tinggalin istri, ikut Yesus, 100 istrinya nanti bang. Mana dia bilang itu? Kalau kau jadi pengikut, bukan gitu maksudnya itu, biar jelas kita ini. Abang ini mengerti bahasa Indonesia enggak? Ya ini. Waduh. Itu artinya macam mana pula lah bang? Itu artinya, biar kujelaskan. Artinya orang pengikut Yesus yang sudah meninggalkan istrinya atau saudaranya, maka Yesus berikan 100 kali lipat hidup yang kekal. Iya. 100 kali kan? Betul 100 kali. Betul gak 100 kali? Aduh, abang ini betul gak 100 kali istrinya? Nggak nyambung. Macam mana bang? Mana di situ tadi dia bilang 100 kali lipat kuberikan. Kata Yesus, barang siapa yang meninggalkan rumahnya, bapaknya, ibunya, istrinya dan anak-anaknya, maka ia akan mendapat
balasan 100 kali lipat. Ah! Hidup yang kekal. Hidup yang kekal bukan istri. Dan bentar dulu. Dan kata Yesus memperoleh hidup yang kekal, penawarannya ada dua. Hidup yang Mana kekal dan dibalas 100 kali lipat istrinya. Mana dia bilang itu? Jangan menista agama, Bang. Hati-hati. Mana dia bilang? Tidak ada menista agama, itu tertulis di kitab Anda, Bang. Mana dia bilang balasannya nanti 100 kali lipat istriku? Lah, tadi kita baca udah. Kan yang ditinggalkan itu kan di situ ada istri itu. Iya, mau ditinggalkan atau kagak? Mau ibaratnya gini Bang, gini aja dah Bang, gini aja Bang. Ya, Abang meninggalkan istri Abang untuk mengikut Yesus. Yesus balas apa sama Abang? Kalau Abang berbalik kata ya Tuhan Yesus kami mengutuk ada. Hati-hati loh. Oh, waduh. Bang. Gimana dia mau Bang, begini. Ini orang Bang, membalik katakan firman-Mu Tuhan. Bang, gimana dia mau mengutuk saya sedangkan dia mati katanya mati terkutuk, Bang. Macam mana? Karena mana ada dibilang tadi itu. Pak Reger jangan dimainin, Pak Reger, biar lagi asik Pak Reger. Jangan dimainin. Biar saya yang atur dia kalau udah di atas. Buka mic-nya, Bang. Yang seperti itu, Bang. Gak ada tulisannya itu. Apa nggak ada? Itulah, udah kita baca itulah. Yang barang siapa yang meninggalkan istrinya atau ayahnya atau sekarang gini, biar Anda paham kayak gini. Anda Kristen. Anda tinggalkan istri Anda untuk mengikut Yesus. Yesus janji balas berapa kali lipat istri Anda? Bentar Bang ya. Yesus balas 100 kali lipat atas peninggalan saya. Iya udah. Bentar. Makanya Kak, kita kalau ngomong sama Abang Yusuf ini nggak ada nyambungnya, masih belum selesai kita ngomong udah dipotong. Apa? Gimana? Ayo. Udah diakui juga Yesus balas 100 kali lipat. Kan dia bilang tadi dibalas 100 kali lipat dan hidup yang kekal. Artinya yang 100 kali lipat itu kebahagiaan hidup yang kekal, bukan istri. Ya iya kan, kalau istrinya jadi 100 bahagia banget itu Bang. Mana itu Bang? Enggak bahagia kalau cuma satu, dikasih langsung 100 bahagia banget itu Bang. Macam mana abang ini? Kalau kami Kristen Bang, yang ada di surga itu malaikat, bukan bidadari, bukan macam Abang bilang tadi ada bidadari di surga, ada pelayanan, ada retus. Waduh, Bang. Di surga Anda pertama ada perang naga. Yang kedua PLN-nya mati. Yang ketiga yang masuk duluan itu pesundal sama pemungut pajak. Tuh. Terserah mau ngomong apa Abang ya. Yang penting, saya punya datanya semua dari kitab Anda. Saya nggak menista itu, bisa saya tunjukkan ayatnya semua. Ada perang naga. Nggak percaya Anda ada perang di surga Anda? Ada perang naga loh. Ya teruskan aja. Mau saya tunjukkan? Ya teruskan ceritanya maksudnya. Ayo udah, bentar ya. Saya tunjukin aja sama abang ini. Nanti dikira saya ini terus teman-teman menista katanya. Waduh. Nih Bang, ya. Wahyu 12 nomor 7 Bang ya. Ya. Silakan baca sendirilah. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga. Dan naga dibantu malaikat-malaikatnya. Oh seru ini surga perang ini. Di surga Abang perang, malaikat dengan naga perang, mereka perang Bang, perang. Terus baca terus. Sudah ini aja ayatnya, nggak ada lagi. Kalau kita baca firman itu harus
bukan satu-satu. Lah, Kalau percaya sekarang abang percaya nggak di Kalau surganya kita mau abang belajar ada perang naga macam mana bang? Bang, Bang Yusuf, kalau abang mau belajar tentang agama, nanti abang dapat kesaksiannya di situ aja juga. Begitu juga waktu abang belajar menjadi Islam ya. Kan abang baca semua, baru mengerti abang. Kalau mau belajar tentang agama Kristen, belajar sama Alkitab. Nanti disitulah abang tahu. Jangan Baik. satu-satu baca. Baik, kalau gitu saya mau tanya dong bang sama abang. Mana perintah Yesus untuk belajar kitab Yohanes, kitab Matius, kitab Lukas, dan kitab Markus? Mana perintah Yesus? Pelajari kitab Yohanes, pelajari kitab Matius. Mana perintahnya? Perintah itu yang 12 orang itu yang terpilih, perkataan mereka yang menulis perkataan Yesus dan mereka yang menyebarkan perkataan Yesus itu kepada kepada masyarakat. Ada gak perintah Yesus pelajari kitab Yohanes? Ada nggak? Nggak ada juga di Alkitab kamu seperti itu. Ada nggak? Kan kalau kutanya Mari juga sama kamu ada juga kata Tuhan. Saya jawab nanti. Ada nggak? Nggak ada. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Terus ngapain Anda mempelajari kitab Yohanes, Lukas, Markus di bawah Kristen ngapain? Kalau Yesus tidak memerintahkan Anda untuk mempelajari kitab Yohanes, kitab Matius, kitab Markus, kitab Lukas, ngapain Anda imani? Ngapain coba? Nggak ada kata dia bilang begitu ya. Tapi ada dia yang ada kata-katanya ditulis. Jadi itulah yang disebarkan. Itulah yang diperjelaskan Yohanes atau siapa sih Matius, Wahyu gitu. Aduh, kalaunya tidak ada bang, nggak. Tadi saya tanya di mana Yesus memerintahkan jadi Kristen, nggak ada. Ngapain Anda jadi Kristen? Sekarang saya tanya pula, apakah Yesus tadi menyuruh Anda untuk mempelajari kitab Yohanes, kitab Matius? Nggak ada juga kata Anda. Terus ngapain Anda imanin? Macam mana pula bang ini? Ya sekarang begini, ada juga seperti itu Tuhan menyuruh kau baca Alkitab. Ada. Dari dalam Al-Quran. Di mana dia ngomong sama kamu? Apa dia langsung ketemu? Oh enggak. Pasti melalui Rasulnya. Kalau di dalam Al-Quran saya ada bang. Ada kayak gini ya. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ada. Biar makin konyol kita ya. Itu kenapa abang percaya itu? Itu kan manusia yang nulis. Kata siapa manusia yang nulis? Huruf huruf apa itu? Gini bang, memang itu yang kan menulis biar memang yang konyol kita. Kan gitu. Memang yang menulis itu manusia, tapi jadi itu bukan perkataan manusia, bukan. Kenapa kamu imani? Karena itu perkataan Tuhan, bukan perkataan manusia, bukan. Ya kalau udah tahu manusia yang nulis atau yang bukuin, kan bukan Tuhan, kenapa kamu imani? Kenapa percaya? Emangnya ada kamu waktu itu? Yang menyampaikan adalah wahyu yang diterima rasulnya menyuruh, memerintahkan untuk menuliskan. Jadi yang dituliskan itu adalah yang didiktekan Tuhan, bukan tulisan dari otaknya sendiri, bukan. Waktu itu kenapa kamu percaya? Kan bisa dikarang-karang siapa sekarang ini. Kenapa ada kamu waktu itu? Saya udah buktikan Al-Quran saya. Kalaunya dikarang, nggak mungkin Nabi Muhammad itu tahu sampai ke bawah laut. Nggak mungkin. Itu bukti Al-Quran itu bukan karangan, Bang. Berarti kamu tahu Muhammad itu waktu dia tahu sampai di bawah laut. Nah, Bang, ini Al-Quran saya ya. Contoh nih ya, Bang ya. Nih saya bukakan Al-Quran saya. Nih, contoh ya. Nih saya bacakan Arabnya dulu. At-Tur ayat 6. Wal bahril masjur,
dan demi lautan yang dipanaskan di dalamnya ada api. Ini bang ayat turun di gurun pasir. Ya, di gurun pasir berbicara tentang lautan. Katanya tidak. Atur 6. Atur 6. Atur ayat 6. Ya. Berarti kalau menurutku, bentar bang, saya jelaskan dulu. Okay. Terjemahnya kayak gini bang. Demi lautan yang dipanaskan di dalamnya ada api. Tapi nabi kalian itu terbuang juga di dalam laut ya? Nggak mungkin kan nabi kami ke dalam laut bersama penulisnya. Pakai alat apa mereka? Aduh. Coba baca lagi. Kan tertulis di situ. Iya, tertulis kan? Nah, apa? Kok bisa penulisnya menuliskan kayak gini? Apakah mereka menyelam ke laut? Jelas enggak. Kan kayak gitu. Nah, di mana, Bang? Ini kan Al-Qur'an turun di Arab ya, Bang ya? Ah, bentar, saya tunjukkan lagi sama Abang nih. Waduh. Bentar ya. Kalau udah macam gini bisa mati muda aku. Masa mati muda? Waduh, janganlah. Tapi orang itu bisa nulis di bawah laut juga itu. Aduh. Bang, kan lucu. Bang, Anda lihat ya, nih. Nah, bisa juga foto-foto mereka waktu itu ya. Ini bukan, ini foto zaman sekarang ya. Oh iya. Kata Al-Qur'an tadi apa? Kata kitab saya. Demi lautan yang dipanaskan di dalamnya ada api. Ya. Nabi kami kagak pernah menyelam lautan. Nah, penulis Al-Qur'an kagak pernah menyelam lautan. Ya. Ternyata ada, Bang. Api di bawah lautan. Ada. Ini terjadi di mana? Di Amerika Latin. Sejak kapan Nabi kami ke Amerika? Kagak pernah lah, Bang. Loh, tapi kenapa ada itu? Makanya itu membuktikan Al-Qur'an saya ini bukan dari tulisan manusia. Bukan. Bentar, ya. Namanya Atur tadi namanya ya. Atur tadi namanya ya. Atur surah Atur ayat 6. Oh, kan. Kalau itu Bang, penulis kalau penulisnya aja ya Bang ya. Penulisnya tidak pernah menyelam lautan, penyampai firmannya tidak pernah menyelam lautan, lalu dari mana mereka tahu? Ya namanya saja atur berarti diatur lah itu. Udah nggak nyambung abang ya. Jadi kayak gitu. Beda dengan kitab Anda bang. Beda dengan kitab Anda. Gitu sama aku kan abang yang ngajarin aku gitu. Bang. Beda dengan kitab Anda. Kalau kitab Anda malah aneh bang. Yang diatur. Bang, kalau kitab Anda aneh loh. Ini kan aneh juga atur. Berarti yang diatur namanya aja atur. Bang, itu kan Atur ayat 6 kan udah tuh ya saya buktikan ya. Kalau ini kitab abang nih ya. Bukan itu yang aku permasalahkan, namanya aja dari atas tadi atur. Berarti yang diatur itu. Iya, betul ada yang ngatur itu. Nah, sekarang Bang kita ke sini Bang ya. Ke kitab Abang nih, Bang. Bang, ini di kitab Anda. Tiang-tiang langit bergoyang-goyang. Tercengang-cengang oleh hardiknya. Tiang langit di mana alamatnya, Bang? Kitab Anda ini. Loh, ada nggak di dunia ini tiang langit? Ada nggak? Enggak gini bang, masalahnya kita kerjasama aja. Kalau ada tiang langit, alamatnya kita tahu gitu, ya kita potong aja, kita beli gergaji gitu. Kita kerjasama beli gergaji. Kalaunya nanti ada pesawat lewat nabrak tiang langit, kasihan orang. Di mana itu tiang langit? Di mana itu tiang langit? Saya mau potong itu.
Kalau diskusi itu namanya bang, kan bukan kayak gini diskusi ya, seperti ini. Kalau diskusi itu kita dengarkan gimana penjelasan mereka, kita terima. Diskusi itu, abang perjelaskan agama abang, berarti aku terima. Oh seperti itu ya. Itulah namanya baru diskusi. Kalau Ya, itu kan harus dibuktikan tuh kayak Al-Qur'an saya tadi. bukan seperti itu, bukan saling mungkin gini. Kalau Kristen lebih tahu dia agamanya, ya itu kita bilang, oh seperti itu ya. Abang perjelaskan agama abang, aku oke kan. Oh berarti seperti itulah ya penjelasan agama abang. Itu Masalahnya kita Kalau abang diskusi- tadi kagak masuk akal masalahnya. Sejak kapan Bukan. ada tiang langit coba? Bukan itu yang dipermasalahkan. Kan kita nggak mempermasalahkan agama kita masing-masing. Kan gitu. Itu namanya kita kan cuma saling bertanya gimana tentang agamamu itu. Gimana tentang agama kan itu. Kalau mempermasalahkan kan nggak ada. Kayak mana kok ada tiang langit. Jangan-jangan tiang langitnya ada di belakang ente itu, Bang. Aku pun tadi aku ada permasalahkan atur namanya itu tadi. Kan cuman karena balas abang doang. Atur aja namanya berarti diatur itu yang ditulis itu. Bukan atur, atur. Ya biarpun atur yang penting sama aja itu ada aturnya berarti yang diatur lah bisa diatur dibuat-buat. Nah, oke, udah. Apalagi kira-kira abang mau masalahkan apa lagi yang di bawah antri nih, Bang? Iya bang, sekarang begini udahlah kita sampai di situ aja dulu. Salam sejahtera, salam bagi kita semua ya. Ya, salam bagi Anda, Bang ya. Semoga setelah Anda mendengar apa yang kita sampaikan menjadi waras gitu ya. Bang. Halo bang. Bentar. Iya. Bila ada kata-kata yang tersinggung sama abang, aku minta maaf ya bang ya. Iya. Manusia saling memaafkan. Aku pun begitu, aku memaafkan abang. Apabila ada Iya, kata-kata. sama-sama Bang ya. Oke. Dalam pakai bahasanya Yahoo. Oh gitu. Oke Bang, selamat malam. Tuhannya Yesus memberkati Anda. Ya. Ya, amin. Amin katanya. Tuhannya Yesus kata saya. Tuhannya Yesus. Amin katanya. Susah ya. Susah emang ya teman-teman. Susah. Naikin lagi Pak Regar. Mana Pak Regarnya nih? Wah, nggak ada beliau. Sakit perut. Iya. Halo, selamat malam. Maaf ya nggak bisa buka kamera, mati lampu di sini nggak apa-apa. Aduh, ntar diturunin moderator Pak. Usahakan bisa dulu ya. Oke. Oke. Gak mau teman-teman kalau nggak buka kamera ya. Ngapain coba? Bukalah kamera ya. Gak perlu takut lah. Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam Bang. Anda Kristen? Islam. Ada yang mau disampaikan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ada yang mau disampaikan gitu? Silakan. Nanti aja deh, Pak Ustadz. Waduh, kenapa jadi nanti? nanti aja deh. Oke lah kalau kayak gitu. Saya izin turunkan dulu ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Regar ngilang nih teman-teman. Pak Regar, moderator kita ngilang. Aduh, teman-teman semuanya kacau kali ya. Mana RK? Nggak ada. Oh, iklan. Mana iklan? Baik, disuruh iklan saya. Baik ya teman-teman semuanya. Iklan dulu nih ya. Iklan tentang masalah mushaf Quran tadi ya. Disuruh iklan saya.
biar kita tidak bosan. Iklan semenit 2 menit. Teman-teman sekalian, pada hari ini tadi tidak ada ya masuk transferan 0 rupiah hari ini untuk pembelian mushaf para tahfiz Quran ya. Tidak ada masuk. Kalau kemarin ada 1,1 juta dan hari ini 0 rupiah. Nah tadi ada yang meminta nomor telepon dan meminta nomor rekening, belum dicek tadi, belum diaudit ya teman-teman, besok diumumkan lagi gitu ya. Jadi teman-teman, bagi anda ahlus shodaqah yang ingin menyisihkan sedikit hartanya kepada adik-adik kita pembelajar Al-Quran maupun untuk tahfiz Quran gitu ya, bisa DM saya atau ke nomor WhatsApp saya langsung ya, Bapak Ibu, saudara-saudari saya semuanya. Jadi seperti itu ya. Dana yang terkumpul itu akan kita belikan 100% ke mushaf Al-Quran. Mushafnya itu ada pembeda tajwidnya, ada terjemahannya, terus kita usahakan juga ada audionya gitu ya. Nah jadi seperti itu ya Bapak Ibu semuanya. Syukron ahlus shodaqah semua ya, terima kasih atas pemberian Anda kepada adik-adik kita para penghafal Al-Quran.